Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam channel kami dalam acara Ulas Masalah. Ulasin dong. Dalam episode kali ini kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada tim kami, yaitu tim Ulas Masalah. Ulasin dong. Tentang bagaimana hukumnya mandi besar pada waktu tahrim, ketika tarhim ketika puasa Ramadan. Ini penanya kayaknya agak lupa. Tarhim ketika puasa Ramadan. Kita tahu bahwasanya puasa Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana ketika kita menganut mazhab Imam Malik, salah satu kewajiban kita dalam menghadapi atau melaksanakan bulan Ramadan, kita seluruhnya mulai siang sampai malam wajib menghormati puasa Ramadan. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang secara syarak tidak diperbolehkan. Mengenai hal ini perlu kami nukil atau kami bacakan tentang ayat Al-Quran yang membolehkan jima ketika bulan Ramadan, artinya pada malam harinya. Dalam surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah ayat 7 itu disebut, ayat 57 disebutkan bahwasanya uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Bahwasanya diperbolehkan atau dihalalkan ketika di malam hari ketika bulan Ramadan arafas. Di beberapa tafsir di arafas itu bermakna jima atau bersetubuh atau bersenggama pada istri kalian. Tentunya pada istri kalian ini adalah istri yang sah, tidak boleh ketika istri yang tidak sah. Ini diperbolehkan. Terus kemudian hubungannya bagaimana hukumnya mandi besar pada waktu tarhim ketika puasa Ramadan. Nah, ini kan banyak orang-orang yang beberapa dari kita kan namanya tidak memiliki syahwat yang tingkatannya tinggi. Makanya ketika lupa. Soalnya ada beberapa pembicaraan ketika orang yang jima, setelah jima itu dia capek. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi katanya begitu. Katanya capek. Makanya ada beberapa orang yang ketika habis jima mereka langsung tidur karena kecapean untuk mengistirahatkan diri. Kemudian hal ini kok sampai terbitnya ketika sampai tahrim, apakah status puasa Ramadannya ini gimana? Kami mencoba menjawabnya bahwasanya walaupun di kitab-kitab fikih ini sudah banyak dibahas, di beberapa Basul Masail pun juga dibahas, tapi perlunya beberapa ilmu kita bahas kembali supaya barokah. Soalnya ada hadis yang mengatakan bahwasanya diriwayatkan Imam Ahmad, innallaha ta'ala yanzi'a barakatan fil ardi hatta la yuqalu lidzolim antadzolim. Salah satu ketika biar bumi kita itu tidak dijabut barokah di dalam dunia ini tidak diambil oleh Allah, makanya sering kita katakan bahwasanya orang dolim ya orang dolim. Artinya gini, banyak beberapa tetangga madhab kita itu mengatakan bahwasanya ya tidak apa-apa. Sampai-sampai yang terbaru onani ketika di bulan puasa itu tidak membatalkan puasa. Itu saya tidak tahu itu ngajinya di mana. Tapi memang ada beberapa ustadz yang sudah dipanggil syekh itu mengatakan berfatwa seperti itu. Mungkin ya ketika menghadapi seperti itu ya ketika kita sebagai santri menghadapinya bukan pakai hujatan tapi dengan hujah ilmu. Untuk menjawab ini kami sengaja menukil hadis karena biar lebih keren, karena di beberapa tetangga kita itu kalau ndak hadis itu ndak keren katanya. Itu memang murni katanya Imam Albani itu kalau ndak hadis ndak keren. Itu hadisnya adalah di kitab Ibanatul Ahkam, yaitu juz 3 ketika membahas bab puasa, yaitu ada riwayat hadisnya nomor 238. Jenengan nanti bisa cek di dalam kitabnya, kalau punya, kalau tidak punya ya
dengerin ini aja. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna nabiyya kana yusbihu junuban. Lah, ketika itu ini hadis Aisyah, di mana Aisyah ini sebagai istri Nabi, bahwasanya Nabi ketika pagi hari itu beliau sedang dalam keadaan junub. Junubnya ini min jimain ya, min jimain karena Nabi muhal ketika Nabi itu sampai ihtilam itu muhal. Karena ya tadi karena ihtilam atau keluarnya mani ketika disebabkan tidur terus bermimpi yang aneh-aneh itu adalah minasyaiton. Di riwayat lain itu minasyaiton. Walaupun minasyaiton katanya orang-orang itu rasanya ya nggak tahu. Suma kemumin jimain. Suma yaktasilu wa yasumu. Ini tidak apa-apa bahas seperti ini soalnya ilmu, nggak lelaki doang kok, perempuan juga mengalami seperti ini, makanya ya ini ilmu soalnya ya tidak apa-apa dibahas. Mi junuban min jimain, summa yaktasilu wa yasumu. Kemudian beliau Nabi ini yusbihu loh ya, redaksinya esok ketika pagi. Terus Nabi disebabkan jima, terus kemudian summa yaktasilu, kemudian Nabi mandi besar, wayasumu, kemudian Nabi berpuasa. Kemudian status hadis ini adalah mutafaq alaih. Ketika kita tahu ya kalau mutafaq alaih berarti disepakati oleh Syekhona, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wazada Muslim fi hadis Ummu Salamah wala yaqdi. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya litahlil lafdi, baiknya kitab Ibanatul Ahkam ini yang dikarang siapa ini? Syekh Sulaiman, Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri sama Syekh Awi Abbas Al-Maliki. Beliau menerangkan bahwasanya di sini adalah kehebatan di kitab ini adalah ada tahlilul lafdi, yaitu diperinci atau dibeber secara lafaz. Karena yusbihu yatlu alai subuh junuban min jima'i ahlihi ya, min jima'i lela min ihtilam. Lah ini yang saya katakan la min ihtilam li anna dalika min tahilati syaiton, dalika mustahilun alal anbiya. Karena ihtilam itu tidak mungkin bagi para nabi karena itu adalah mustahil bagi nabi karena hal itu adalah dari syaitan. Nah, ini termasuk khosois dari Nabi kita. Sumayak tasilu wa yasumu dalatun ala lisihatis sum. Kata redaksi sumayak tasilu wa yasumu itu bahwasanya ini menjadi dalil atau argumen bahwasanya puasanya tetap sah. Dari sini makanya apakah mandinya itu sah, apakah puasanya sah atau tidak? Tetap sah. Karena apa? Dalam rukun puasa itu tidak disyaratkan orang itu dalam keadaan suci. Bahwasanya di dalam di kitab yang lain ini adalah ada redaksi lain bahwasanya wa idza naqiyat minal haid awin nifasi qabla al-fajri sahha shaumuha. Begitupun ketika ini kalau perempuan sedang haid awin nifas qabla al-fajri, sebelumnya fajar, ini makanya puasanya sah. Walau lam taktasil tawilatan nahar, walaupun dia tidak mandi sampai siang hari, itu tetap sah hatta adinal maghrib. Ini malah sampai adzan maghrib dia tidak mandi mungkin karena malas ya. Mungkin beberapa teman perempuan kita kan kalau disuruh mandi agak malas. Wa kadza man ihtalama asna'in nahar aw asbaha junuban yasihu shaumuhu. Begitu pula bagi orang yang ihtilam pada tengah-tengah asna'an nahar, pada tengah hari, aw asbaha atau pagi hari. Ya ini yang si penanya tanyakan, aw asbaha junuban, atau ketika orang tadi ketika pagi hari masih dalam keadaan junub, maka yasihu shaumuhu, maka puasanya tetap sah. Walau lam yaktasil rawat Aisyah, walau lam yaktasil, walaupun dia belum mandi. Ini seperti hadis yang diriwayatkan Aisyah yang dibacakan tadi. Nah, ini menjadi beberapa rujukan yang
saya bacakan adalah Fiqhul Ibadat Asy-Syafi'i. Kemudian terus bagaimana yang lebih baik, atau ketika maka semisal problemnya gini, ketika orang kok memang jarak dia tidak mandi karena mungkin kalau mandi jam 3 dingin ya. Ada beberapa orang kita kan kalau dalam keadaan dingin dia alergi, gatel, kupingnya kopoen atau pilek dan sebagainya. Ini menghindari mandi di jam 3 hari, padahal itu sangat baik untuk kesehatan badan. Tapi tidur juga lebih baik. Lebih baik. Makanya terus menyikapi hal ini seperti apa? Nah, nanti ada fadilah-fadilah di mana ketika orang yang mandi sebelum sahur itu malah dianjurkan. Saya bilangnya bukan disunahkan ya, dianjurkan. Dianjurkan. Kenapa kok nanti dianjurkan? Nanti konsekuensinya kan ketika kalau kita puasa nanti kan ada sahur, ada makan kurma. Lah, di situ kan ada, kita tahu bahwa tasahharu fa inna fis sahri barokatan. Sampean sahur karena di waktu sahur itu ada nilai barokah. Ketika kita memandang redaksi itu bahwasanya sahur itu juga ibadah. Di sahur itu juga ada nilai ibadahnya. Makanya dari kan masa kita ibadah kepada Allah, kita berada hidup di bumi Allah, kita ndak keadaan suci. Makanya ada beberapa ulama yang mensunahkan kita itu untuk dawamul wudu. Kita terus menerus dalam keadaan suci. Supaya apa ya, kita hidup di kerajaan Allah, maka ya seharusnya kita sebagai tamu kita ya juga berperilaku sopan. Salah satunya adalah suci. Itu keterangan itu bisa kita ambil dalam kitab Al-Gunyahnya Syaikhul Qadir Al-Jilani. Nah, ketika kok lakukan sahur, maka ketika orang yang sahur masih dalam keadaan junub dan dia tahu bahwasannya dalam keadaan junub, ini tidak tidur ya. Kalau tidur beda lagi. Ini dia junub, dia melek, terus dia sahur, maka hukumnya makruh. Saya ulangi ya, kalau dia kok melek, sadar, terus dia makan sahur, walaupun puasanya nanti tetap sah, tapi makannya ini sahurnya itu perlakuannya, tindakannya itu berhukum makruh. Keterangan ini bisa kita temui dalam kitab Minhajul Qawim Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau bahwasanya redaksinya wa yukrahu lil junubil al-aklu wa syurbu wan naumu wal jima' qabla al-ghusli farji wal wudu. Di sini dimakruhkan bagi seorang yang dalam keadaan junub makan, minum, tidur. Karena ketika setelah jima ya langsung mandi saja, tapi langkah baiknya dikasih jeda, di break dulu. Ketika sudah keluar nanti di break dulu biar tubuh kita beristirahat. Katanya orang-orang ketika kita mengeluarkan sperma itu tubuh kita kan bekerja keras. Makanya ada sesi-sesi istirahat dulu biar kembali semula. Yaitu kita ada salah satu yang mengatakan qabla ghusli farji wal wudu. Sebelum dia membasuh farjinya, farji ini ya bukan alat kelaminnya pria saja, yang perempuan juga namanya farji wal wudu. Jadi ketika kok kita tidak mau mandi dulu, kita disunahkan untuk membasuh farji kita. Anda mungkin nanti setelah gitu langsung jima lagi, nanti tayangan bisa. Soalnya sperma kalau dibiarkan itu bisa berbahaya bagi kulit. Soalnya sperma pun itu mengandung beberapa makhluk hidup. Nah, nanti ketika makhluk itu ketika dibiarkan di dalam keluar nanti menggerogoti, itu bahaya. Benar loh, secara ilmu embriologi itu begitu. Makanya ketika kita kita setelah itu harus dibasuh dulu, soalnya nanti bisa berbahaya bagi kulit. Ya, kalau nggak percaya coba saja ketika jenengan mengeluarkan nanti ules-uleskan. Walaupun itu yang goblok. Kemudian setelah itu wudhu. Nggak, ini bukan jorok, ini ilmu. Kita wudhu. Kemudian wudhu ketika sudah itu maka hukum kemakruhannya sudah hilang. Nah, terus 5 suhamin amri bifil jima wal ittiba'i fil baqiyah ila syarbu famajuz alal akal. Minum pun juga begitu, makanya ketika itu harus wudhu dulu.
harus wudhu dulu. Lah kan terus kemudian gitu. Soalnya apa? Yang diharamkan bagi orang yang junub itu adalah kalau di Fathul Qorib kan ada 5. Yaitu as-sholah wa qiraat wa tawaf wa qiraatul Quran. Terus kemudian wa mashul Quran, kemudian wa hamlaluhu wa tawafu, kemudian wa lubsu fil masjid. Yang diharamkan bagi orang junub kan ada 5 kalau di Fathul Qorib. Yang kita tahu adalah sholat, membaca Al-Quran, kemudian menyentuh Al-Quran. Di surat Al-Waqiah itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya suci ini dari hadas, bukan suci dari dosa-dosa. Nah ini maknanya berarti yang di sini adalah makna yang mutahhirin secara lugah, yaitu suci. Kalau bermakna yang hakiki ya tadi kita dosa itu bahaya. Makanya perlunya ngaji tafsir yaitu kita secara lugah itu berarti kalau berkata tohir berarti suci dari hadas. Kalau secara makna yang hakiki ya dosa kecil dosa besar maka ya tidak ada kecuali Nabi la yamassuhu illal mutahharun. Tapi ada beberapa mufassir yang di kitab Al-Futuhat Ilahiyat itu dikatakan bahwa la yamassuhu illal mutahharun itu dikatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Min dunubil as-saghir. Walaupun dosa-dosa kecil itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Karena apa? Ya mungkin ulama tadi menggunakan sensitivitas kewaliannya bahwa menyentuh Al-Quran itu kalam qadim yang mulia sekali. Yang mulia sekali, maka tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang memang mulia. Coba bayangkan, makanya orang yang ahlul Quran itu Allah yang jamin. Beliau bahasanya akrimu ahlullah, muliakanlah orang yang keluarga saya. Ketika ditanya qala ya Rasulullah man huwa ahlullah, qala kemudian hamalatul Quran. Nabi menjawab dia adalah orang yang hafal Quran. Makanya di sini kan ada kesunahan kalau mencari pasangan hidup carilah yang hafal Quran. Pondok sebelah ya. Nah, di situ bahasanya di situ ada kesunahan, di situ ada kesunahan. Kemudian wa qiraatul Quran wa masul mushafi wa hamlu wa tawaf gitu. Kemudian walub sufil masjid. Orang junub, baik junub walaupun haid nifas, itu ketika lubsun itu maksun di dalam masjid itu tidak boleh. Tidak boleh. Lubsun itu adalah menang di masjid itu tidak boleh. Menang di masjid. Lah yang diperbolehkan itu adalah illa abiris sabil. Di beberapa redaksi kita pilih illa abiris sabil. Kalau lewat saja itu tidak apa-apa. Makanya kalau beberapa teman kita yang tidur di masjid kemudian itu tidak apa-apa kalau dia berjalan di masjid untuk melakukan itu tidak apa-apa. Illa abiril masjid itu boleh, lewat saja itu boleh. Tapi yang diharamkan adalah alubsu fil masjid, dia berdiam diri di masjid. Nah, dan kesimpulannya dalam hal ini bahwasanya orang yang junub maka puasanya tetap sah, tapi diharuskan untuk segera mandi ketika dia tahu ketika tidak tidur maka dia harus mandi dulu. Karena apa? Nanti ketika kita sholat biar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, puasanya tetap sah. Dan terus cara mandinya ketika dalam bulan Ramadan seperti apa? Ya sama, kita mandinya seperti cara-cara mandi junub, tapi lebih ihtiyat saja, lebih dihati-hati. Walaupun dalam kan ada kesunahan mandi junub itu harus diowok-owok, harus beberapa anggota tubuh kita harus diowok-owok. Dan nanti ketika hal itu makanya kita harus hati-hati. Yang seharusnya adalah semisal 3 kali, kita cukup 1 kali saja, pokoknya sekiranya teles makanya itu sudah mencukupi. Inggimas juga tidak boleh. Inggimas itu nyemplung. Walaupun semisal kamar mandi jenengan kayak kolam jomblang terus jenengan nyemplung, itu malah dimakruhkan, tapi menggunakan cara-cara yang normal seperti mengalirkan air dalam tubuh itu saja, tidak usah inggimas. Nah, mungkin untuk jawaban pertama itu yang itu saya ulangi bahwasanya bagaimana hukumnya mandi besar pada waktu tarhim ketika puasa Ramadan. 1, hukumnya tetap sah, mandinya sah, puasanya sah. Karena 1, puasa ibadah puasa tidak mensyaratkan dalam keadaan suci. Seseorang dalam keadaan suci ini maksudnya suci minal junub loh ya. Kalau haid nifas itu tidak boleh.
Yang bisa membatalkan adalah jimaknya, bukan junubnya. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana hukumnya orang yang muntah terus-menerus ketika hamil muda masuk angin, apakah bisa membatalkan puasanya? Nah, kita tahu bahasanya orang-orang yang hamil itu katanya muntah-muntah. Orangnya adalah dia muntah. Atau orang yang atau masuk angin. Masuk angin kan biasanya muntah. Nah, di sini kita lagi-lagi menukil hadis biar keren ya. Kita hadis bahasanya hadisnya juga sama di juz 3 Ibanatul Ahkam, yaitu hadis nomor 233 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu alqai'u fala qada alaihi wa man istasqa'a fa alaihi alqada. Rawahu al-khamsatu wa a'lahu Ahmad wa qawahu Daraqutni. Biasanya ketika seseorang daroah ay ghalabahu, di sini diterangkan bahwasanya di tahlilul lafzi bahwasanya mantaro ahu agolabahu ketika seseorang ditimpa penyakit muntah-muntah kayak hamil, kayak masuk angin, maka dia alqai muntah, basarannya muntah itu alqai, fala qada alaihi, maka tidak ada qada baginya. Artinya puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Saya ulangi, puasanya tetap sah. Tapi berbeda kasus lagi ketika wa manis tasqo'a fa alaihi al-qada. Ketika seseorang menyengaja mutah seperti halnya dia semisal kurang gawe atau namanya boring itu nganggur lambenya di tangannya dimasukkan ke mulut biar mutah biar keren. Tidak, jadi diowo lambenya diowo beda, itu batal. Tapi kalau di sini semisal orangnya mutah secara tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Seperti contohnya di dalam ini manistasqa ta'amuda ihrajul qai'an ali jahu bi asobi aftara wa alil qada. Contohnya di dalam hadis ini ya owo tadi di dalam mulut itu membatalkan puasa. Nah, permasalahannya ketika kita di dalam ini di fikul hadisnya wa huwa shaimun wa man ghalabal qai wa huwa shaimun fala yuftiru qa'imatu la yuftiru shaim walau bi ghalabatil qai min maka naqadruhu qala jumhur. Nah, di sini bahwasanya orang yang terkena musibah mutah maka shaimun fala yuftiru qa'imah, dia tidak batal puasanya. Itu sebagaimana yang dikatakan beberapa imam empat tidak membatalkan puasa. Walaupun dan di sini imam 4 tidak membatasi mutahnya harus sak cibuk, sak akuan, ndak. Pokoknya walaupun kadar mutahnya berapapun ketika tidak disengaja maka tidak batal. Lah kemudian qala jumhur idza raja'a syai'un ila halqihi bada imkani tarhi fa innahu yuftir. Dan jumhur berarti kalau jumhur ini murid-muridnya Imam Syafi'i, idza raja'a syai'un ila halqi, ketika utahnya sudah sampai di hulqum, sampai tenggorokan, dan dia ba'da imkani tarhi, dan dia mungkin untuk mampu atau mengeluarkannya, kemudian dia malah dilek lagi, mungkin ketika dia puasa setelah malamnya kan makan enak, makan sate, makan es apalah, kalau ketika dikeluarkan dilek aja lah nanti biar nggak lapar, semisal orang-orang seperti itu. Karena beberapa teman kita kan ada orang puasa habis BAB, cek getone, ya Allah kenapa aku kok BAB, nanti aku lapar lagi. Seperti itu. Padahal banyak orang yang nggak bisa ngising itu, wah di rumah sakit itu mahal. Tapi ada ya sebagian teman kita seperti itu. Nah ini ada faktor ketika kok dia mampu mengeluarkan, kita sampai dihukum, kok dia malah menelannya lagi. Ini jumhur mengatakan bahwasanya puasanya yuftir, batal, dan dia wajib kodok saja, bukan fidyah. Kemudian wasohihu indal Hanifah in ada ilah lagi binafsi la yuftiru. Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sabit in ada
beliau the father founding Hanafiyah, in ada ilal haqi binafsi, ketika mutahan tadi mbuh sate mbuh rawon ketika balik dengan sendirinya artinya baliknya tanpa disengaja, ya maka tidak membatalkan puasa kita, tidak batal. Wadhaba Abu Yusuf ila fasadi sombi audi ka'iyadati ingkana mil ufam. Berbeda lagi ketika madhabnya Abu Yusuf, ini madhab yang bukan mudawan nggih, ila fasadi somi, pada puasanya rusak biaudi sebab kembalinya mutan tadi, kaidati ingkana mil alfam, ketika sudah sampai di mulut langit, di ya cocot lah cara bahasa di dalam kitab adalah mulut kita itu batal. Artinya bahasanya yang kalau di penanya ini, bagaimana hukumnya orang yang muntah terus menerus ketika hamil muda masuk angin, apakah bisa membatalkan puasanya? Tidak, puasanya tidak batal, karena orang hamil itu kan ndak disengaja, ndak mungkin orang hamil terus sengaja dimutah-mutah nih kan, kengangguran perkara itu. Atau orang yang masuk angin kan karena dia sakit, itu ndak apa-apa. Kalau adanya adanya udur, maka puasanya tidak batal ya. Mungkin itu yang bisa kami ulas dalam channel kami. Terus ikuti channel kami dalam acara ulas masalah. Dan sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam ucap kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.